Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan contoh soal refleksi dan translasi. Nah, di sini kami akan menggabungkan soal refleksi dan translasi ini ke dalam satu contoh soal. Nah, bunyi soalnya, Cica menggambar bangun belah ketupat dengan koordinat titik-titik A 4,3, B 6,1, C 8,1. Kemudian ia refleksikan bangun tersebut terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap sumbu X. Setelah direfleksikan, tentukan belah ketupat oleh translasi T sama dengan 4/3. Nah, pertanyaannya, apakah bayangan belah ketupat hasil translasi akan berbentuk bangun yang berbeda? Nah, di sini kami akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu secara manual dan cara yang kedua menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja, yang pertama kita gunakan secara manual. Terlebih dahulu kita tulis yang diketahui. Diketahui titik A 4,3, B 6,1, C 8,3. Kemudian T sama dengan 4/3. Pertanyaannya, refleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian hasil refleksi terhadap sumbu Y, kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, hasil refleksi terhadap sumbu X, kemudian kita translasikan. Langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat soalnya menyebutkan bahwa bangun belah ketupat. Sedangkan koordinat titik-titik yang diberikan hanya ada 3, yaitu A, B, dan C. Nah, untuk memudahkan untuk mencari titik yang keempat, yaitu titik D, kita gambar terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat dari gambar untuk membentuk belah ketupat, maka kita memerlukan titik D 6,5. Nah, karena titik-titiknya sudah kita ketahui, langsung saja selanjutnya kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada catatan bahwa ketika direfleksikan terhadap Y, maka B-nya positif sedangkan A-nya negatif. Nah, di sini misalnya titik A. Titik A-nya 4,3. Jadi A di sini adalah 4 dan B-nya adalah 3. Maka B-nya tetap positif, A-nya negatif. Jadi hasil refleksinya A aksen min 4,3. Nah, 4-nya jadi min. Begitu pula dengan titik B 6,1. Jadi B aksen min 6,1. C 8,3. Refleksinya C aksen min 8,3. Begitu juga dengan D 6,5. D aksennya min 6,5. Nah, hasil refleksi terhadap sumbu Y, kita refleksikan terhadap sumbu X. Jadi, ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X, catatannya bahwa jika dia direfleksikan terhadap X, maka A-nya positif dan B-nya negatif. Jadi, misalnya A aksen min 4,3. Jadi, min 4-nya tetap, 3-nya jadi min. Jadi, A double aksennya min 4,3. Titik B aksen min 6,1, jadi B double aksen min 6,1. Begitu pula dengan C aksen dan D aksennya. Nah, kita peroleh gambar seperti ini. Kemudian, kita cari A double aksen. Bayangan belah ketupat. Kita langsung translasikan. Jadi, A double aksen min 4,3. Translasinya kita translasikan terhadap T sama dengan 4/3. Maka X-nya X
pangkat 3 aksennya sama dengan min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Y pangkat 3 aksennya sama dengan min 3 ditambah 3. Jadi hasilnya sama dengan 0,3. Dan B double aksen min 6, min 1 sama dengan X pangkat 3 aksen sama dengan min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Y pangkat 3 aksen sama dengan min 1 ditambah 3. Jadi min 2,2. Begitu pula dengan CD-nya. Hasilnya seperti ini. Jadi gambar yang kita peroleh seperti ini. Dari kesimpulan dengan melihat gambar bahwa bayangan belah ketupat setelah direfleksi dan ditranslasikan masih berbentuk belah ketupat. Nah, kita coba menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya mempunyai 2 karena ketika kita menggunakan Android, GeoGebra-nya itu terbagi menjadi 3, namun saya hanya mempunyai 2. Karena kita akan membahas refleksi dan translasi, maka kita akan menggunakan geometri. Langsung saja kita klik. Kita atur terlebih dahulu. Tampilkan sumbu-sumbu, tampilkan kisi-kisi. Kemudian kita tulis yang diketahui. Sini kita masukkan A-nya sama dengan 4,3. B-nya sama dengan 6,1. C-nya sama dengan 8,3. Oh, salah. C-nya sama dengan 8,3. Dan D-nya sama dengan 6,5. 6,5. Oke. Kita dapat. Kita berikan garis, klik ruas garis di antara 2 titik. Kemudian kita klik titik A, kemudian B. Klik titik B, kemudian C, titik C, kemudian D, D, kemudian A. Nah, untuk mempermudah, kita atur titik A-nya pengaturan. Karena di sini hanya tertulis nama, maka kita ubah menjadi nama dan nilai. Begitu pula dengan B, nama dan nilai. C, nama dan nilai. D, nama dan nilai. Nah, soalnya mengatakan bahwa refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, berarti di sini sumbu Y-nya. Caranya klik ini, kemudian more, dan cari transform. Kita refleksi objek pada garis. Kita klik A-nya, kemudian sumbu yang ingin direfleksikan, yaitu terhadap Y. Nah, maka otomatis akan muncul A aksennya. Lanjut, klik titik B, kemudian sumbu Y. Titik C, kemudian sumbu Y. D, kemudian sumbu Y. Nah, selanjutnya kita ubah warnanya terlebih dahulu. Kita pakai warna
biru. Sudah terpakai. Kita pakai warna merah. Dan ganti B-nya merah. Merah. Nah, kita buat garis. Kita klik ruas garis di antara dua titik. Klik A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, C aksen, D aksen, D aksen, A aksen. Nah, kemudian hasilnya ini kita translasikan terhadap sumbu X. Sama seperti tadi, kita cari transform, refleksi objek pada garis, terhadap garis, kemudian klik A terhadap sumbu X. Nah, B, X, C, X, D, X. Nah, langsung muncul hasilnya. Kemudian kasih garis. Garis, cari ruas garis di antara dua titik. Klik A double aksen, B, B, C, C, D, D, A. Nah, pertanyaan selanjutnya translasikan terhadap T sama dengan 4/3. Kita cari transform. Kita klik translasi objek oleh vektor. Kita pertama A double aksennya, kemudian kita cari vektor. Sini ya. Kemudian kita ubah vektornya menjadi 4/3. Kita geser E-nya sampai dia berubah jadi 4. Di sini dia berubah jadi 4. Kemudian geser F-nya sampai dia berubah menjadi 3. Nah, jadi vektornya sudah berubah jadi 4/3. Kemudian klik B-nya. Klik translasi objek oleh vektor. Klik B double aksen, kemudian klik E, klik F. Nah, langsung muncul. Langsung diteruskan saja. C double aksen, E, F, D, E, F. Nah, kita ubah warnanya supaya agak lebih mudah kelihatan. Kita ubah warna. Hanya kita ubah jadi warna hijau. B hijau. Salah ketik. Hijau. Nah, ini juga kita ubah jadi warna apa ya? Kuning. Ya, kuning. Nah, kita lihat ternyata hasilnya juga membentuk belah ketupat. Nah, untuk membuktikan bahwa secara manual dan secara menggunakan aplikasi GeoGebra hasilnya sama. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang ini.
hasil dari yang ini nanti kita tampilkan di layar. Ini kemudian kita lihat yang ini. Kita geser ini, ternyata hasilnya sama. Kemudian kita lihat hasil translasinya yang berwarna hijau. Nah, terbukti bahwa menggunakan secara manual dan menggunakan aplikasi GeoGebra hasilnya sama. Nah, tergantung dari teman-teman ingin menggunakan atau merasa mudah menggunakan aplikasi atau menggunakan secara mengerjakan sendiri atau mengerjakan secara manual. Nah, itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.